Tahukah Anda bahwa 90% pekebun tanpa mereka sadari justru membunuh calon hasil panen mereka sendiri, dan itu terjadi justru di musim gugur? Ya, Anda tidak salah dengar. Anda rajin membersihkan sisa tanaman, menggemburkan tanah, dan memberikan pupuk. Tapi kemudian Anda melakukan satu kesalahan fatal yang membuat semua penyakit dan hama betah bermalam di lahan Anda, serasa menginap di hotel bintang 5. Hai, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditolak mentah-mentah oleh banyak orang. Penggunaan biopreparat di musim gugur. Apakah mereka masih bekerja efektif saat suhu mendekati 0 derajat? Atau ini hanyalah trik pemasaran untuk menguras uang kita sebelum musim dingin? Saya janji, setelah menonton video ini, Anda akan benar-benar mengubah cara Anda melakukan perawatan lahan di musim gugur. Dan di musim semi nanti, tanah Anda pasti akan berterima kasih. Oh ya, saya juga akan membocorkan satu metode rahasia yang bahkan bisa memaksa bakteri tetap aktif bekerja meskipun tertutup salju. Siap mendengar kebenarannya? Mari kita mulai. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita berhenti sejenak untuk memahami situasi yang sedang kita hadapi. Beberapa tahun terakhir telah terjadi ledakan tren pertanian organik. Kita semua ingin mengonsumsi sayur dan buah yang bersih, bebas dari pestisida dan bahan kimia berbahaya. Disinilah biopreparat unjuk gigi. Mereka adalah organisme hidup, jamur, dan bakteri, sekutu tak kasat mata kita. Anda pasti pernah mendengar tentang Trichoderma, Bacillus, atau Metarhizium. Saat musim panas, semuanya jelas. Cuaca hangat, lembab, bakteri bereproduksi, semua orang senang. Namun, tibalah musim gugur. Suhu mulai turun, siang hari semakin pendek, dan hujan dingin terus mengguyur. Di grup-grup pekebun, kepanikan pun dimulai. Ada yang berteriak bahwa menyiramkan biopreparat ke tanah yang dingin sama saja dengan membakar uang tunai. Sementara yang lain bersikeras bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan tanaman dari penyakit layu. Di mana kebenarannya? Kenyataannya biologi itu rumit. Dunia mikroba sama sekali tidak peduli dengan kalender kita. Mereka punya ritme sendiri, dan jika kita bisa memahaminya, kita bisa menciptakan keajaiban nyata. Mari kita bahas langsung mitos paling besar yang sering merusak kebun, yaitu mitos tentang suhu. Banyak yang yakin bahwa begitu suhu turun di bawah 10 atau 15 derajat Celcius, semua agen hayati langsung mati atau tidur panjang, sehingga menjadi tidak berguna. Ini salah besar, teman-teman. Begini, di alam bebas, tanah itu tidak pernah steril, bahkan saat musim dingin di bawah tumpukan salju. Kehidupan di sana tidak berhenti total, hanya melambat. Mayoritas jamur baik, contohnya seperti Trichoderma, masih bisa bertahan sangat baik pada suhu 5 derajat Celcius. Memang, mereka tidak akan berkembang biak secepat di musim panas, tapi mereka tetap mengeluarkan zat antibiotik dan enzim yang berfungsi menekan pertumbuhan patogen. Bayangkan Anda menyimpan bahan makanan di dalam kulkas, makanan itu tidak langsung membusuk, kan? Proses pembusukan hanya melambat. Prinsipnya sama, jadi jika Anda mengaplikasikan agen hayati ini sekarang, selagi tanah belum membeku sepenuhnya, spora mereka akan sempat mendiami lapisan atas tanah. Mereka akan membangun benteng pertahanan. Dan saat kehangatan pertama di musim semi tiba, bahkan sebelum Anda sempat datang ke kebun, prajurit-prajurit mikro ini sudah bangun dan memulai pembersihan area dari penyakit yang ikut aktif. Anda memenangkan waktu paling berharga, awal musim semi. Sekarang, mari kita bicara tentang bintang utama musim gugur, Trichoderma. Mengapa ia harus menjadi sahabat terbaik Anda di bulan Oktober dan November? Alasannya, Trichoderma adalah jamur tanah predator, dan makanan paling lezat baginya adalah sisa-sisa tanaman. Musim gugur adalah saatnya daun berguguran, batang tanaman layu, dan kita melakukan penambahan mulsa. Artinya kita secara harfiah sedang menyajikan pesta makanan, prasmanan, besar untuk Trichoderma. Tidak seperti bakteri, jamur jauh lebih tahan terhadap dingin dan perubahan kelembapan yang ekstrim. Trichoderma bekerja seperti agen pembersih hutan, namun dalam skala yang lebih kecil di bedengan kebun Anda. Ia mengolah selulosa, mengubah akar, dan daun mati menjadi nutrisi yang siap diserap tanaman, sambil juga melahap jamur penyebab penyakit seperti Phytophthora dan Fusarium. Jika Anda hanya mengubur sisa-sisa tanaman di dalam tanah tanpa diolah, Anda justru akan menciptakan sumber pembusukan dan penyakit. Namun, jika Anda menyiramnya dengan Trichoderma, Anda akan mendapatkan pabrik penghasil kompos atau biohumus berkualitas tinggi. Aturan utamanya,
Trichoderma sangat menyukai makanan nabati. Jangan menuangkannya begitu saja ke tanah kosong. Berikan ia makanan, beri mulsa pada bedengan atau tambahkan kompos. Lalu bagaimana dengan Bacillus subtilis? Nah, situasinya sedikit lebih rumit dan ini perlu kita pahami dengan jelas. Bacillus subtilis ini adalah jenis bakteri dan dia cenderung lebih menyukai suhu hangat, bahkan lebih daripada jamur. Ketika suhu turun di bawah 10 hingga 12 derajat Celcius, aktivitasnya akan menurun drastis. Apakah ini berarti Bacillus subtilis tidak berguna saat musim dingin atau musim gugur? Tentu tidak, tapi cara penggunaannya harus berbeda. Bacillus subtilis sangat efektif jika digunakan di greenhouse atau rumah kaca. Di sana suhu cenderung stabil dan lebih tinggi daripada suhu di luar ruangan, bahkan saat hari sedang mendung. Bakteri ini juga sangat diperlukan untuk sterilisasi tempat penyimpanan atau gudang sebelum kita memasukkan hasil panen seperti sayuran. Namun, menuangkannya ke bedengan terbuka yang sudah dingin di bulan November jelas kurang efektif dibandingkan menggunakan Trichoderma. Tapi ada satu poin penting yang perlu diingat. Spora dari Bacillus subtilis ini sangatlah ulet. Jika Anda mengaplikasikannya di musim gugur, spora ini akan bertahan selama musim dingin dan baru aktif kembali saat musim semi tiba. Jadi, jangan harap ia bekerja secara instan dalam kondisi dingin. Gunakan Bacillus subtilis di musim gugur sebagai tabungan atau investasi untuk masa depan, atau khususkan penggunaannya untuk sanitasi ruangan penyimpanan. Mari kita bahas hama. Anda kira mereka sudah hilang? Tidak, mereka hanya pindah ke bawah tanah. Secara harfiah, larva kumbang tanduk, ulat kawat, orong-orong, semuanya menggali lebih dalam untuk melewati periode dorman. Dan disinilah panggungnya untuk peran utama, jamur entomopatogen, khususnya Metarhizium dan Beauveria. Ini adalah senjata biologis yang sesungguhnya. Musim gugur adalah waktu yang paling tepat untuk mengaplikasikannya. Mengapa? Karena tanah dalam kondisi lembab, jamur membutuhkan kelembapan agar spora dapat berkecambah. Saat musim panas dan cuaca terik, spora bisa mengering begitu saja sebelum sempat menjangkau hama. Di musim gugur, kondisinya justru sangat ideal. Jamur akan berkecambah, menemukan larva yang sedang tidak aktif, menembus ke dalamnya, dan bisa kita bilang mengubah hama tersebut menjadi mumi. Tempat spora-spora jamur baru akan tumbuh. Ini adalah reaksi berantai. Dengan mengaplikasikan Metarhizium pada musim gugur saat penggemburan atau pengolahan tanah, Anda secara efektif menginfeksi lapisan tanah. Hama yang bersentuhan dengan tanah akan terinfeksi dan mati sebelum sempat melihat musim semi. Ini adalah pembersihan lahan Anda yang paling etis, aman, dan efektif. Ada satu poin krusial yang sering luput, bahkan dari perhatian petani berpengalaman, penggunaan pupuk hijau atau yang biasa disebut siderat. Banyak yang menanam sawi, facelia, atau gandum hitam lalu cukup membalik tanahnya. Cara ini baik, namun kita bisa membuatnya bekerja 100 kali lipat lebih optimal. Masa hijau dari pupuk ini menyimpan tonan bahan organik. Kuncinya adalah ini. Sebelum Anda membalik atau mencampurnya ke tanah, siramlah pupuk hijau tersebut dengan larutan aktivator biologi atau biopreparat. Langkah ini akan memicu proses fermentasi langsung di lahan. Ini seperti memberi ragi pada susu untuk menghasilkan yogurt. Tanpa aktivator bakteri, pupuk hijau bisa lama terdekomposisi, menjadi asam, bahkan berpotensi menjadi sumber penyakit, terutama jika tanamannya sudah terinfeksi sebelumnya. Namun, dengan biopreparat, proses dekomposisi akan dipercepat. Suhu di dalam tanah juga akan meningkat secara lokal akibat kerja bakteri. Dan hasilnya, menjelang musim tanam berikutnya, Anda akan mendapatkan struktur tanah yang gembur, remah, dan sangat subur. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Formula suksesnya sederhana. Proses siderat, siram dengan aktivator, campur ke tanah. Mari kita bahas soal kompatibilitas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah pupuk hayati, biopreparat ini aman dicampur dengan pupuk dasar musim tanam berikutnya? Jawabannya akan membuat Anda senang. Bukan hanya boleh, tapi sangat dianjurkan. Pupuk dasar yang dimaksud ini biasanya adalah superfosfat, kalium sulfat, atau kali magnesia. Ini semua adalah garam mineral. Dalam konsentrasi yang wajar, garam mineral ini sama sekali tidak berbahaya bagi bakteri dan jamur yang ada dalam biopreparat. Justru sebaliknya, beberapa mikroorganisme ini berperan membantu mengubah fosfor dan kalium menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Seringkali terjadi,
Anda sudah menabur pupuk, tapi saat musim tanam tiba, tanaman tidak bisa memakannya karena nutrisi itu terkunci, terblokir di dalam tanah. Nah, biopreparat bertindak layaknya koki. Mereka memasak pupuk ini, menjadikannya siap untuk dicerna tanaman. Jadi, Anda bisa dengan aman membuat campuran tangki, tank mix, atau mengaplikasikannya secara berbarengan. Satu-satunya yang harus dihindari, satu-satunya pantangan keras, adalah tembaga dan besi dalam konsentrasi tinggi. Ini berarti Anda tidak boleh mencampurnya dengan larutan bordo atau besi sulfat. Senyawa ini akan membunuh semua biopreparat. Berikan jeda minimal 2 hingga 3 minggu di antara pengaplikasian kedua jenis bahan ini. Ngomong-ngomong soal kimia, seringkali terjadi kondisi seperti ini. Kebun atau tanaman Anda sakit parah, dan Anda tahu bahwa Anda tidak bisa lepas dari senjata berat, seperti besi sulfat atau obat-obatan kuat lainnya. Lalu, bagaimana strateginya? Apakah kita harus mematikan semua yang hidup dulu dengan zat kimia, baru kemudian berusaha menghidupkannya kembali? Ya, strategi yang kita gunakan memang harus seperti itu. Pertama, ketika daun-daun sudah gugur, Anda wajib melakukan penyemprotan pembasmian menggunakan fungisida kimia. Perlakuan ini akan membakar habis patogen yang ada di permukaan kulit kayu dan tanah. Namun, ingatlah pepatah, tempat yang kosong akan selalu terisi. Jika kita membiarkan semuanya steril, patogen agresiflah yang akan kembali paling cepat karena mereka berkembang biak jauh lebih laju. Oleh karena itu, setelah 2 atau 3 minggu, saat efek zat kimia sudah melemah, Anda wajib menanamkan atau menambahkan mikroflora baik. Ini bisa diibaratkan seperti kita mengonsumsi probiotik setelah menjalani terapi antibiotik. Jangan pernah biarkan kebun Anda dalam keadaan steril menjelang masa istirahat, itu sangat berbahaya. Rumah kaca. Anggap saja ini semacam dunia tersendiri di kebun Anda. Di sana tidak ada salju, lebih kering, dan yang terpenting, disitulah semua infeksi penyakit menumpuk selama musim tanam. Penyakit seperti busuk daun, Phytophthora, atau jamur Cladosporium bisa betah dan hidup di sana bertahun-tahun. Jadi, perlakuan rumah kaca dengan biopestisida saat akhir musim adalah hukum yang wajib dipatuhi. Untuk perawatan ini, Anda bisa menggunakan larutan yang lebih pekat atau konsentrat. Yang penting, jangan hanya menyemprot ke udara saja, tapi siramlah tanah secara merata dan bersihkan dinding rumah kaca menggunakan larutan Bacillus subtilis atau Trichoderma. Nah, di sini ada tips, life hack. Setelah selesai melakukan perawatan, tutupi bedengan di rumah kaca dengan lapisan mulsa, atau bahkan sekadar kardus bekas. Cara ini akan menjaga kelembaban yang dibutuhkan, agar biopestisida dapat bekerja optimal, sekaligus menciptakan mikroklimat yang mendukung. Di tanah rumah kaca yang kering dan membeku di musim dingin, bakteri baik itu akan mengering dan tertidur, tanpa sempat melakukan tugas mereka. Kelembaban adalah kunci utama kesuksesan dalam merawat rumah kaca. Dan inilah dia, rahasia yang sudah saya janjikan. Cara ampuh meningkatkan efektivitas produk biologi Anda. Bakteri dan jamur adalah makhluk hidup, jadi mereka butuh energi. Sayangnya, air biasa tidak mengandung energi untuk membangunkan mereka dan membuatnya bekerja lebih aktif, terutama saat cuaca dingin seperti musim gugur. Kita harus menyiapkan sebuah koktail bergizi khusus. Tambahkan beberapa sendok gula, selai lama, atau molase ke dalam air di ember pencampur. Biarkan larutan ini di tempat yang hangat selama beberapa jam sebelum Anda bawa ke kebun. Gula akan memberikan dorongan eksplosif bagi populasi mereka. Mereka akan mulai berkembang biak bahkan saat masih di dalam ember. Ketika masuk ke tanah yang dingin, pasukan yang sudah kita aktifkan ini akan bekerja jauh lebih efektif daripada spora yang masih tertidur di dalam kemasan. Ini adalah cara yang sangat murah, tapi benar-benar akan meningkatkan efisiensi pengobatan berkali-kali lipat. Mari kita bahas tentang formulasi atau bentuk sediaan Eigens Hayati. Cairan, bubuk, tablet, atau berbasis biji-bijian. Ini adalah poin yang sangat penting, terutama saat musim transisi atau musim gugur. Spora kering yang ada pada formulasi bubuk dan tablet butuh waktu lebih lama untuk aktif. Mereka perlu waktu dan suhu hangat untuk memulai pekerjaannya. Padahal waktu kita terbatas, suhu dingin atau embun beku sudah mengintai. Oleh karena itu, untuk aplikasi di periode ini, sebaiknya kita prioritaskan formulasi cair atau sediaan berbasis biji-bijian, miselium pada grain. Dalam bentuk cair, bakteri sudah dalam fase vegetatif. Mereka sudah aktif dan tidak perlu bangun dari dormansi.
Sementara itu, sediaan biji-bijian unggul karena biji itu sendiri berfungsi sebagai bekal makanan awal atau starter pack bagi jamur. Anda mengaplikasikan jamur itu lengkap dengan bekal makanannya. Hal ini memberikan keunggulan baginya untuk cepat beradaptasi dan bertahan di kondisi tanah yang cenderung dingin. Tumpukan kompos. Musim rontok adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Anda bisa memasukkan dedaunan yang terkumpul, ranting, dan sisa-sisa sayuran ke sana. Namun, jika dibiarkan begitu saja, proses pembusukan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Parahnya lagi, siput telanjang serta bibit penyakit akan betah bersembunyi di dalamnya selama musim dingin. Oleh karena itu, pastikan Anda menyiram setiap lapisan kompos dengan biopestisida atau akselerator biologis. Pertama, ini akan meningkatkan suhu di dalam tumpukan, sehingga proses pengomposan dapat terus berjalan, bahkan saat cuaca dingin. Kedua, Anda sekaligus mensterilkan kompos dari segala bibit penyakit. Menjelang musim semi atau pertengahan musim panas berikutnya, Anda akan mendapatkan bukan sekadar humus biasa, melainkan konsentrat penyubur yang diperkaya dengan biota bermanfaat. Ini adalah pupuk termurah dan terbaik yang bisa Anda hasilkan sendiri. Kesalahan lainnya adalah kedalaman aplikasi. Banyak yang salah kaprah, berpikir bahwa semakin dalam pupuk dikubur, semakin nyaman dan hangat bakteri bisa hidup. Akhirnya mereka memasukkan trichoderma sedalam 30 cm menggunakan sekop bajak. Jangan lakukan ini. Sebagian besar bakteri dan jamur aerobik yang bermanfaat sangat memerlukan oksigen. Mereka hanya hidup di lapisan tanah subur yang paling atas, benar-benar hanya di 5 hingga 10 cm pertama. Jika Anda menguburnya terlalu dalam, Anda menghilangkan pasokan udara mereka dan akibatnya mereka akan mati atau bekerja tidak efektif. Perlakuan biopreparat di akhir musim seharusnya cukup dengan menggemburkan permukaan, menyiram, dan memberikan mulsa. Anda tidak perlu melakukan pembajakan secara mendalam. Itu hanya akan merusak struktur tanah dan malah membunuh para pembantu tanah Anda. Kita bahas sedikit tentang pohon dan semak-semak, khususnya di area perakaran. Seringkali kita fokus hanya pada bedengan sayuran, sampai lupa merawat area kebun secara keseluruhan. Padahal, penyakit jamur seperti keropeng seringkali bersembunyi dan bertahan di daun-daun kering yang jatuh di bawah pohon. Soal apakah daun-daun ini harus dibersihkan atau dibiarkan, ini selalu jadi perdebatan. Namun, jika Anda menggunakan preparat hayati bio, daun-daun tersebut boleh saja dibiarkan. Syaratnya Anda harus menyiram daun-daun itu secara merata menggunakan larutan urea untuk mempercepat penguraian yang dicampur dengan trichoderma. Trichoderma akan memangsa agen penyebab penyakit yang ada pada daun mati tersebut. Setelah itu, daun-daun itu sendiri akan berubah menjadi pupuk. Dengan cara ini, sumber infeksi justru kita ubah menjadi sumber nutrisi. Tapi, jika tingkat infeksinya sudah terlalu parah atau meluas, sebaiknya daun-daun tersebut tetap dibersihkan dan dipindahkan ke tempat kompos, lalu disiram dengan preparat hayati di sana. Ini masalah biaya. Biopreparat memang tidak murah. Dan seringkali kita merasa sayang jika harus menyiramkannya ke tanah dalam jumlah besar. Tapi, coba kita hitung-hitung. Berapa harga obat kimia untuk mengobati Phytophthora di musim panas? Berapa kerugian akibat gagal panen tomat? Mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Penerapan di musim gugur adalah sebuah investasi. Apalagi, biopreparat ini bisa kita perbanyak sendiri. Seperti trichoderma, kita bisa membiakannya menggunakan gandum mutiara di dalam wadah. Dari satu bungkus kecil, Anda bisa menghasilkan satu ember penuh biopreparat. Banyak sekali panduan yang tersedia di internet. Musim gugur adalah waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen ini, karena pekerjaan di kebun sudah berkurang. Buatlah biolaboratorium Anda sendiri, dan Anda bisa menyiram seluruh lahan Anda, karena biayanya hanya akan receh saja. Bagaimana dengan mulsa? Saya sudah pernah menyinggungnya, tapi saya ingin membahas ini secara lebih spesifik dalam blog terpisah. Bila diaplikasikan pada tanah yang gundul atau terbuka, efektivitas biopreparat hanya mencapai 30% saja dari potensi maksimalnya. Sinar ultraviolet, angin, dan kondisi tanah yang terlalu kering, semua ini membunuh mikroorganisme yang ada di permukaan. Setelah menyemprotkan larutan biopreparat, pastikan Anda segera menutupi permukaan tanah. Anda tidak perlu repot-repot membeli kulit kayu yang mahal. Gunakan rumput yang baru dipotong, daun-daun kering yang berguguran, jerami, atau bahkan kardus bekas pizza, tentu saja tanpa selotip. Selimut ini akan menciptakan kondisi kelembaban dan suhu yang sangat stabil.
Di bawah mulsa, bakteri akan terus bekerja optimal, bahkan hingga menghadapi cuaca yang paling ekstrim sekalipun, sementara Anda bisa bersantai sambil minum teh di rumah. Bagaimana dengan strawberry Anda? Stroberi biasanya melewati musim dingin dengan daun yang tetap hijau. Seringkali daun-daun ini penuh dengan bercak atau bintik-bintik penyakit jamur. Kita takut menggunakan bahan kimia karena buah stroberi dapat menyerap dan menimbun semua residu tersebut. Karena itu, biopreparat adalah penyelamat utama kita. Pada musim gugur, setelah memangkas daun-daun tua, semprotkan tanaman secara merata dan melimpah menggunakan koktail dari Trichoderma dan Bacillus subtilis, bakteri batang jerami. Perawatan ini penting untuk melindungi mahkota atau jantung tanaman dari pembusukan saat terjadi hari-hari yang lebih hangat di tengah musim dingin. Di bawah semak, masukkan jamur metarhizium ke dalam tanah. Ini untuk memerangi kumbang belalai atau weevil yang berhibernasi tepat di bawah tanaman Anda. Ini adalah pertahanan komprehensif yang akan memastikan tanaman stroberi Anda mendapatkan awal yang sehat di musim semi. Jangan lupakan kebersihan alat dan wadah yang Anda gunakan. Mulai dari pot, kotak semai, hingga sekop, semuanya bisa jadi tempat menempelnya spora patogen. Kita sering hanya membilasnya sedikit lalu menyimpannya di gudang. Ketika musim semi tiba, kita bingung kenapa bibit muda kita tiba-tiba layu dan mati karena penyakit rebah kecambah, damping off. Sebelum alat-alat ini disimpan, cucilah dengan cairan yang mengandung biopestisida atau zat biologis bermanfaat. Atau cukup rendam alat-alat tersebut dalam larutan selama 1 jam. Cara ini akan menciptakan lapisan biofilm, yaitu lapisan pelindung biologis, pada permukaan peralatan Anda. Ini kebiasaan yang sangat sederhana, tapi bisa mencegah Anda dari berbagai masalah besar di musim tanam berikutnya. Ngomongin soal waktu nih, kapan kita bisa bilang udah terlambat? Selama tanahnya masih bisa digali, kita masih bisa aplikasikan. Meskipun malamnya beku dan siangnya cuma 2 derajat Celcius, itu masih boleh. Ingat ya, yang kita masukkan ini adalah spora. Tapi, kalau tanahnya sudah membeku, ada lapisan es yang keras dan gak mencair sama sekali di siang hari. Nah, saatnya berhenti. Menyiram larutan ke atas es itu percuma, karena cuma bakal mengalir dan terbuang. Kalau udah begini, lebih baik taburkan saja preparat kering di atas salju. Itu pun asalkan Anda yakin air lelehan salju di musim semi bakal membawanya masuk ke dalam tanah, bukan malah hanyut ke selokan. Tapi, waktu yang paling ideal itu adalah September dan Oktober, saat musim gugur keemasan. Kita mau apakan sisa-sisa produk yang tidak terpakai? Misalnya, Anda beli botol besar, tapi baru terpakai setengah. Apakah aman menyimpannya untuk waktu yang lama di gudang terbuka? Produk cair tidak boleh disimpan di gudang yang dingin dan tidak berinsulasi. Jika botol itu membeku dan menjadi es, bakteri hidup di dalamnya akan mati dan dinding selnya akan pecah. Sementara itu, produk dalam bentuk serbuk kering relatif tahan terhadap suhu dingin, namun sangat rentan terhadap kelembapan. Jadi, produk cair harus kita bawa pulang dan simpan di ruangan yang stabil suhunya, seperti pantry atau kulkas. Ingat, jangan pernah masukkan ke freezer, sedangkan produk kering harus ditutup rapat. Boleh saja meninggalkannya di tempat penyimpanan yang sejuk, tapi yang terbaik adalah menyimpannya di tempat yang kering, sejuk, dan terlindungi dari serangan tikus. Kita masuk ke blok terakhir, yang ke-20, ekspektasi versus realita. Jangan berharap semua masalah Anda akan hilang selamanya hanya dengan 1 kali aplikasi di musim gugur. Ingat, metode bio bukan tongkat sihir. Ini adalah gaya hidup. Prinsipnya adalah konsistensi dan keteraturan. Perawatan di musim gugur memang merupakan fondasi yang kuat. Tapi jika di musim semi Anda kembali menyiram semuanya dengan pupuk kimia yang keras, atau Anda lupa melakukan perawatan lanjutan, maka efeknya akan hilang percuma. Ini adalah efek kumulatif. Setiap tahun, jika Anda rutin mengaplikasikan biopreparat baik di musim gugur maupun di musim semi, kualitas tanah Anda akan makin membaik dan menjadi lebih sehat. Penyakit memang tidak akan langsung hilang seketika, tapi tekanan dan intensitasnya akan jauh berkurang. Mulailah di musim gugur ini, dan dalam beberapa tahun ke depan, Anda mungkin tidak akan mengenali kondisi tanah Anda sendiri. Tanah itu akan menjadi gembur, hidup, subur, dan beraroma seperti hutan. Nah, Sobat Tani, sekarang Anda tahu bahwa penggunaan pupuk hayati di akhir musim itu bukan cuma mitos, tapi ini adalah instrumen atau senjata yang sangat ampuh di tangan para petani cerdas.
Kita sudah bahas bahwa kondisi cuaca atau pergantian musim itu bukan penghalang. Asalkan kita tahu agens hayati apa yang tepat dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Trichoderma akan menghabiskan sisa-sisa bahan organik dan penyakit yang ada. Sementara itu, Metarhizium akan membereskan masalah hama. Dan ingat, mulsa serta pemberian nutrisi gula yang tepat akan meningkatkan semua efek baik ini. Jangan lewatkan waktu penting ini. Saat tetangga Anda mungkin hanya fokus mencangkul tanah, Anda bisa menyulap lahan Anda menjadi pabrik kesuburan bioaktif yang sebenarnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jika Anda mendapatkan ilmu baru, tolong berikan like. Ini sangat membantu perkembangan channel kami. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah Anda sudah menggunakan pupuk hayati di akhir musim, atau Anda menganggap ini buang-buang waktu. Mungkin Anda punya resep rahasia sendiri? Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update tips di musim tanam berikutnya. Semoga cuaca selalu mendukung dan hasil panen Anda melimpah dan sehat. Sampai jumpa.